محمد رسول الله. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah telah memberitakan kepada kita semuanya bahwa misi penciptaan manusia di muka bumi ini hanyalah untuk mengabdi taat kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Dan Allah juga sudah memerintahkan kepada kita semuanya agar kita memiliki rasa takut ketundukan yang sempurna kepada Allah. Dalam ayat yang tadi kami bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakutan, sebenar-benar ketaatan, sebenar-benar ketakwaan kepada Allah SWT. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian semuanya mati kecuali dalam keadaan berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah ini sudah kita pahami, sudah kita ketahui dan sangat jelas bagi kita semuanya. Akan tetapi realitas kehidupan kita di dunia, terlebih saat ini, kita sering berada di dalam belenggu-belenggu yang membuat ketidakmerdekaan kita, ketidakbebasan kita. Misalnya saja adalah karena kita terlampau terbelenggu oleh hal-hal yang bercorak keduniaan. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang dimiliki oleh manusia modern pada zaman sekarang ini, dan apalagi dipicu dengan maraknya informasi yang sangat mudah masuk ke dalam diri kita melalui gadget, melalui medsos, yang menyebabkan kita mengerti sangat banyak hal dan ternyata itu menimbulkan tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Sebagian di antara kita takut dengan masa depannya, sebagian kita terbelenggu dengan kondisi-kondisi masa lalunya, sebagian di antara kita takut kalau nanti tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli rumah, kita takut kalau tidak punya uang yang cukup untuk membeli mobil yang mewah, sebagian dari kita takut kalau kita nanti tidak bisa mengajak keluarga jalan-jalan ke tempat-tempat rekreasi di luar negeri sana yang sangat indah, akibat dari kita sering menyaksikan tayangan-tayangan di medsos, dan ternyata itu menimbulkan tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Maka muncullah fenomena bahwa banyak di antara kita tertekan dan tidak bebas menghadapi berbagai macam hal yang semestinya tidak perlu kita takuti. Di antara akar dari munculnya ketakutan-ketakutan itu adalah karena kemelekatan diri kita dengan hal-hal yang bercorak duniawi. Terlalu melekat dunia itu dalam diri kita sampai akhirnya muncul ketakutan-ketakutan tentang masa depan. Banyak pengangguran, banyak persoalan-persoalan ekonomi, banyak kondisi-kondisi yang kita lihat di media sosial
betapa banyak orang terjerat pinjol dan seterusnya. Kemelekatan ini menimbulkan ketidakbebasan kita, ketidakmerdekaan kita di dalam menghadapi segala sesuatu. Dulu ulama-ulama salafun soleh, ada kisah Ibrahim bin Adham ketika salah seorang jamaah datang kepadanya dan mengadukan betapa sulit hidupnya. Aku memiliki banyak anak dan oleh karena itu aku sangat sulit untuk memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anakku. Dan Ibrahim bin Adham mengatakan, oh ya, cobalah kamu lihat anak-anakmu itu, nanti kamu perhatikan, kamu hitung siapa dan berapa anak kamu yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah, tolong kamu bawa ke sini. Coba di antara anak-anak kamu itu, manakah yang rezekinya dia itu tidak ditanggung oleh Allah? Bawa dia ke sini. Kita menjadi sedemikian khawatir dan ketakutan tentang berbagai macam hal yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah karena kemelekatan kita terhadap hal-hal duniawi itu. Demikian pula ketika Malik bin Dinar ditanya oleh salah seorang warga masyarakat, pada saat itu harga-harga sedang melambung tinggi, sangat sulit untuk mengakses kebutuhan dasar, sangat sulit mengakses kebutuhan pokok, dan orang-orang bingung, takut bahwa mereka nanti tidak bisa membeli kebutuhan-kebutuhan dasar. Dan mereka melihat Malik bin Dinar tenang-tenang saja hidupnya. Ditanyakan kepada dirinya, ya Syekh, kenapa Anda tenang-tenang saja dan Anda tidak tampak mengalami satu kecemasan padahal harga-harga semuanya sedang naik? Dan Malik bin Dinar mengatakan, Sang pemberi rezeki di saat harga-harga murah sama dengan Sang pemberi rezeki di saat harga-harga itu mahal. Itulah sikap hidup orang merdeka, orang yang hanya mengabdikan diri hanya kepada Allah, orang yang hanya memiliki ketakutan kepada Allah SWT. Dia tidak takut dengan harga-harga yang mahal, dia tidak takut dengan berbagai macam gejolak yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itulah, jamaah sekalian, ini yang harus kita merdekakan dalam diri kita. Kemelekatan terhadap hal-hal duniawi telah membuat kita mengalami serangkaian ketakutan yang membuat kita menjadi tidak bebas dan tidak merdeka. Maka taat kita hanya kepada Allah, takut kita hanya kepada Allah, berharap kita hanya kepada Allah, masa depan kita adalah bersama Allah, dan itu yang membuat hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi tentram. Bersama Allah dalam semua kondisi kita, kondisi sesulit apapun bersama Allah, itulah yang memerdekakan kita, karena Allah menjamin ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati kalian menjadi tenang. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang selalu berada dalam ketaatan kepadanya, selalu mengingatinya, selalu membawa Allah dalam setiap nafas kehidupan kita, dalam setiap gerak langkah kita, dimanapun, sebagai apapun kita, selalu bersama dengan Allah SWT. Itulah yang membuat diri kita, jiwa kita menjadi jiwa yang merdeka. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kehidupan kita. Allah berikan kekuatan, ketakwaan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang merdeka, manusia-manusia yang bahagia, manusia-manusia yang selalu menghamba kepada Allah SWT, sukses dunia dan akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Gaza. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasul